Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Sania dari Prodi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Derajat Deasetilasi Kitosan dan Suhu Penyimpanan terhadap brownies tepung ganyong pada keawetan pangan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pengaruh derajat deasetilasi kitosan dan suhu penyimpanan pada brownies tepung ganyong terhadap keawetan pangan. Yang melatar belakangi saya dalam pengambilan judul tersebut karena mengingat suatu makanan mudah basi dikarenakan molekul-molekul penyusunnya sudah banyak yang berubah. Misalnya, roti yang baru dimakan separuh yang seharusnya rasanya manis berubah menjadi masam karena molekul gulanya sudah berubah menjadi asam pirufat ketika membiarkan rotinya di atas meja seharian. Saat molekul yang berubah itu sudah cukup banyak sampai makanan itu sudah tidak layak makan untuk manusia, makanan itu yang biasa kita sebut sebagai makanan basi. Lantas, apa penyebab makanan menjadi basi? Penyebabnya adalah karena adanya mikroba seperti bakteri, jamur, kapang yang menggunakan nutrisi dari makanan untuk proses metabolismenya. Dan proses metabolisme mikroba menghasilkan metabolit yang kemudian menyebabkan kebusukan pada makanan, dan metabolit ada yang bersifat toksik sehingga dapat mengancam kesehatan. Sebenarnya ada beberapa pengawet yang kita kenal yang sering digunakan dalam produksi usaha ataupun untuk keperluan rumah tangga dengan kebijakan tertentu. Namun kebijakan yang diberikan BPOM seakan tidak diindahkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, seperti memberikan takaran melebihi batas, dan akibatnya bahan pengawet yang tadinya mencegah pertumbuhan bakteri malah memberikan sederet dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Mengingat lagi, sebelum adanya proses konsumsi, tentunya ada proses produksi dan distribusi. Efek dari rantai distribusi yang panjang menimbulkan cara-cara yang tidak baik untuk menjaga agar produk tetap terlihat segar dan menarik. Alhasil, untuk menghindari kerugian dan tetap menarik minat konsumen, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini menggunakan segala cara untuk membuat keawetan pangan, termasuk dengan penggunaan berbagai macam bahan kimia. Di sisi lain, hasil kelautan dan perikanan mengalami lonjakan peningkatan ekspor udang kupas beku sebesar 11,31%, dan tentunya limbah yang dihasilkan akan berpengaruh negatif pada lingkungan jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Padahal jika limbah tersebut diolah melalui beberapa tahap akan menghasilkan suatu senyawa yakni kitosan. Dari latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui derajat deasetilasi terbaik pada kitosan, mengetahui pengaruh kitosan pada produk. Di sini saya menggunakan produk brownies sebagai objek penelitian, dan selanjutnya untuk mengetahui pengaruh perbedaan suhu ruang dan suhu dingin terhadap kualitas brownies umbi ganyong. Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan pengawet makanan dan ramah lingkungan, menghasilkan brownies tepung umbi ganyong, mengetahui derajat suhu terbaik terhadap penyimpanan brownies umbi ganyong, dan tentunya untuk mengetahui pengaruh kitosan terhadap umbi ganyong. Adapun batasan atau ruang lingkup pada penelitian ini adalah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kitosan adalah cangkang udang, objek pengamatan adalah brownies tepung ganyong, melakukan pengujian derajat deasetilasi dengan menggunakan larutan NaOH 20%, 40%, 60%, dan 80%. Dan suhu penyimpanan adalah pada suhu ruang dan suhu dingin, yakni sebesar minus 10 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, dan 10 derajat Celcius. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengawetan. Apa itu pengawetan? Jadi, pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan dapat mempertahankan sifat fisik dan kimia pada makanan tersebut. Sebenarnya, ada beberapa teknik pengawetan yang aman diterapkan, seperti pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, dan pengeringan. Namun, teknik pengawetan ini tidak bertahan lama. Pada proses pendinginan, dilakukan dengan memasukkan ke lemari pendingin. Ini dapat diterapkan pada daging dan susu misalnya. Selanjutnya ada proses pengawetan pembekuan. Pengawetan makanan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Selanjutnya ada pengasapan.
Pengasapan ini merupakan proses pengawetan perpaduan teknik pengasinan dan pengeringan untuk pengawetan jangka panjang biasa diterapkan pada daging. Selanjutnya juga ada pengalengan. Pengalengan ini merupakan pengawetan perpaduan kimia atau penambahan bahan pengawet dan fisika. Dan selanjutnya adalah proses pengawetan pengeringan, yakni mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme, biasanya dilakukan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat. Namun perlu diingat lagi, dalam keawetan makanan harus diperhatikan jenis bahan makanan yang diawetkan, keadaan bahan makanan, cara pengawetan dan daya tarik produk pengawetan makanan. Pengawetan makanan secara biokimia secara umum ditempuh dengan penambahan senyawa pengawet, seperti penambahan enzim, penambahan pengawet sintesis, seperti benzoat, potasium sorbet, sodium propionat, dan kalsium propionat. Tentunya bahan pengawet sintetis memiliki bahaya tersendiri, yakni dapat perubahan perilaku, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, gangguan saraf, dan meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya, apa itu kitosan? Kitosan merupakan biopolimer alam yang diperoleh dari produksi melalui proses demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi senyawa kitin. Kitosan ini memiliki polikation bermuatan positif sehingga mampu mengikat muatan negatif dari senyawa lain sehingga kitosan dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan mikroba. Dalam pembuatan kitosan, tentunya kita harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu, yakni demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi, di mana demineralisasi merupakan penghilangan mineral karena pada hewan Crustaceae mengandung mineral seperti kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Pada saat penghilangan mineral ini menggunakan asam klorida atau HCl. Selanjutnya adalah proses deproteinasi. Proses deproteinasi ini merupakan proses penghilangan protein menggunakan NaOH, dan selanjutnya proses diasetilasi. Proses diasetilasi ini merupakan proses pemutusan gugus asetil menggunakan NaOH. Jumlah konsentrasi NaOH berpengaruh terhadap hasil derajat diasetilasi. Kemudian objek penelitian yang saya gunakan adalah brownies. Brownies merupakan salah satu jenis cake yang berwarna coklat kehitaman dengan tekstur sedikit lebih keras daripada cake karena brownies tidak membutuhkan pengembangan atau gluten. Tekstur brownies adalah tampak luar kering, dalamnya lembab tetapi kurang mengembang dan agak kasar. Uji karakteristik brownies meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur. Sebelumnya pengaruh kitosan terhadap karakteristik produk sudah pernah dilakukan, yakni tahu, dan pengaruh kitosan terhadap tekstur tahu dengan semakin banyak penambahan kitosan menghasilkan tekstur yang semakin padat atau kenyal. Pada aroma juga sangat berpengaruh terhadap produk. Hal ini disebabkan karena kitosan mampu mempertahankan aroma selama penyimpanan dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri serta tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Pada warna, tahu dengan perlakuan penambahan kitosan dari penyimpanan hari ke-0 hingga ke-3 dapat mempertahankan warna karena kitosan memiliki fungsi melapisi sehingga pengaruh dari luar dapat dihambat oleh kitosan yang mempengaruhi warna bahan. Dan rasa, semakin lama penyimpanan, rasa tahu dengan penambahan kitosan masih dapat dipertahankan dibandingkan dengan tahu tanpa penambahan kitosan. Hal ini disebabkan selain dari kitosan, asam sitrat yang digunakan sebagai pelarut kitosan mampu mempertahankan mutu. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang saya lakukan berada di Universitas Internasional Semen Indonesia, dan alat bahan yang digunakan meliputi udang, NaOH, HCl, Aquades, tepung ubi ganyong, natrium agar, statif dan klem, termometer, beker glass, tabung reaksi, kompor, dan lain-lain. Metodologi penelitian pertama yang saya lakukan adalah melakukan pengecilan ukuran, yakni dengan mencuci udang, mengeringkan di dalam oven, lalu memperkecil ukuran atau di blender, dan jadilah bubuk serbuk udang.
Selanjutnya adalah proses deproteinasi, di mana proses deproteinasi ini menghilangkan protein menggunakan NaOH dengan cara menimbang 100 gram bubuk udang dan melarutkan NaOH 3,5%, lalu diaduk dan dibilas menggunakan aquades sekaligus disaring, lalu di oven. Langkah selanjutnya adalah proses demineralisasi, di mana proses demineralisasi ini menghilangkan mineral dengan cara menimbang 6 gram hasil proses deproteinasi dan dicampurkan 90 ml HCl 1N dan diaduk dengan panas 65 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu melakukan langkah yang pertama tadi, yakni menyaring dan membilas menggunakan aquades dan di oven selama 24 jam sebesar 65 derajat Celcius. Maaf, maksudnya adalah 2 jam. Pengeringan sebesar 65 derajat Celcius. Selanjutnya adalah proses diasetilasi, yakni karena pada penelitian ini melakukan proses diasetilasi dengan jumlah larutan berbeda, yakni NaOH 20%, NaOH 40%, NaOH 60%, dan NaOH 80%, maka percobaan dilakukan 1:10, lalu diaduk selama 4 jam sebesar 100 derajat Celcius dan disaring lalu dibilas menggunakan aquades dan di oven selama 2 jam dengan 65 derajat Celcius. Metodologi penelitian selanjutnya saya akan membuat pencampuran ketosan dalam adonan brownies, di mana melelehkan mentega dan coklat. Lalu langkah kedua adalah mengocok telur dan gula menggunakan mixer dan membuat adonan, yakni terdiri dari tepung terigu, tepung umbi ganyong, baking powder, susu bubuk, dan ketosan. Lalu semua bahan yang telah dibuat tadi dicampur dan di oven, lalu jadilah brownies. Pengadukan dilakukan 2 kali dengan tanpa menggunakan dan penambahan ketosan. Prosedur pengujian yang pertama adalah optimasi derajat diasetilasi terhadap pengaruh ketosan. Derajat diasetilasi kitin dan ketosan optimum dengan menggunakan spektrofotometer IR. Spektrum diperoleh dari sampel yang berubah padatan. Disiapkan serbuk kitin dan ketosan optimum yang kemudian dicampurkan dengan KBR kering. Campuran tersebut ditumbuk hingga diperoleh ukuran partikel yang kecil. Sampel yang telah diluluskan kemudian dimasukkan ke dalam pellet press secara merata. Kemudian pellet press dihubungkan ke pompa hidrolik dengan kekuatan 100 ton serta dipompa vakum selama 15 menit. Diusahakan pellet dibuka secara berhati-hati, kemudian pellet yang dihasilkan dipindahkan dengan menggunakan spatula ke dalam cell holder. Serapan sampel selanjutnya diukur dengan FTIR. Data serapan yang dihasilkan digunakan untuk menganalisis gugus fungsi muncul serta untuk menghitung derajat diasetilasi. Derajat diasetilasi dapat dihitung dengan metode Baseline yang diusulkan Baxter 1992 yang memadukan metode penentuan garis dasar pada pita serapan, dan puncak tertinggi dicatat dan diukur dari garis dasar yang dipilih, dan nilai ekspresi dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan log PO per P. Berikut merupakan standarisasi ketosan, yakni ukuran partikel berbentuk serpihan atau serbuk, kadar airnya kurang lebih 10%, kadar abunya kurang lebih 2%, dan derajat diasetilasi lebih dari 70%, dan menghasilkan warna putih kekuningan atau bening. Prosedur pengujian selanjutnya adalah uji organoleptik, di mana pada penelitian ini melakukan spesifikasi terhadap kenampakan, bau, rasa, dan kekenyalan warna. Pada uji organoleptik menggunakan pengujian diskriminatif pembedaan dengan panelis berjumlah 15 orang, di mana kami menyediakan
sampel yakni brownies tanpa kitosan dan menggunakan kitosan dengan suhu ruang 0 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, dan minus 10 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengujian ALT atau angka lempeng total. Pengujian mikroba dilakukan dengan uji angka lempeng total atau ALT dengan menghitung jumlah total bakteri pada cawan Petri dan kemudian dibandingkan dengan standar mutu. Pada pengujian ALT menggunakan medium nutrien agar. Medium nutrien agar merupakan medium untuk pertumbuhan bakteri mesofil. Selanjutnya adalah pengujian kadar abu dan kadar air. Prinsip awal kadar abu adalah untuk mengetahui jumlah abu yang terdapat pada suatu bahan terkait dengan mineral dari bahan yang dianalisis. Cawan abu porselen dibersihkan kemudian dikeringkan dalam oven bersuhu sekitar 105 derajat Celcius selama 2 jam. Cawan abu porselen yang telah dikeringkan dalam oven dimasukkan dalam desikator selama 30 menit dan kemudian ditimbang. Sampel brownies dimasukkan dalam cawan dan dimasukkan dalam tanur pengabuan listrik dengan suhu 600 derajat Celcius dan dibiarkan selama 3 jam sampai menjadi abu. Cawan abu berisi sampel hasil pengabuan didinginkan lalu dimasukkan dalam desikator selama 30 menit kemudian ditimbang. Dan selain itu juga kami melakukan kadar air. Prinsip analisis kadar air adalah untuk mengetahui kandungan air pada bahan. Cawan porselen yang telah dibersihkan diovenkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu didinginkan dalam eksikator selama setengah jam kemudian ditimbang. Cawan porselen bersama sampel dengan berat sampel brownies dimasukkan dalam oven dengan suhu 105 derajat selama 8 jam. Cawan berisi sampel kemudian dikeluarkan dan didinginkan, kemudian dimasukkan dalam desikator selama 30 menit lalu ditimbang. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.